FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. 4 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di obrolan sepada. Hari ini bersama aku Ita Saputri. Dan pagi ini kita mau ngobrol soal kepedulian yang gak cuma berhenti di kata, tapi benar-benar hadir di saat situasi darurat. Karena ketika bencana datang, itu dibutuhkan orang-orang yang sudah siap, orang-orang yang sudah sigap dan mau turun langsung untuk membantu ya. Dan obrolan pada pagi ini aku sudah bersama Komang Juniarta Dwi Anggar Kusuma dan ada Nikade Sri Widyastuti dari Ambalan Ken Arok Ken Dedes ya. Kita bakal bahas pramuka peduli bencana dan kesiapsiagaan sampai aksi nyata di lapangan. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, apa kabar Sri dan juga Juniarta? Kabarnya baik. Baik ya. Oke, kita kalau ngomongin soal pramuka, kalau menurut kalian pramuka peduli bencana itu bagi kalian apa sih? Jadi pramuka peduli bencana itu pastinya pramuka yang turun tangan ke lingkungan masyarakat, yang dimana juga pramuka itu pastinya juga melakukan aksi-aksi nyata, seperti contohnya itu memungut sampah, seperti memungut sampah di selokan dan juga di pantai begitu. Kalau dari Juniarta, menurut kamu seperti apa? Menurut saya pribadi untuk pramuka yang peduli bencana itu nggak jauh beda sebenarnya sama teman saya. Pramuka yang emang dia tuh punya keberanian buat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti terjadinya bencana, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan saat kejadian itu. Dan dia bukan orang yang cepat panik pada saat ada kejadian genting gitu. Oke, sebelum benar-benar bencana itu terjadi, hal apa aja sih yang dipersiapkan pramuka supaya siap terjun untuk saat dibutuhkan? Jadi kalau misal hal yang perlu disiapkan sebelum terjadinya tuh seperti hal-hal basic aja. Soalnya ini perlu juga disiapkan oleh semua orang. Yang pertama itu kesiapan mental agar seperti sebelumnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadinya dari diri sendiri, dari kepanikan diri sendiri. Setelah itu baru kita mempersiapkan ilmu-ilmu seperti pembuatan tandu dan medis pertolongan pertama. Oke, Sri.
Jadi sama juga seperti yang dikatakan rekan saya, yang dimana juga kita tuh harus menyiapkan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa terjun langsung ke dunia lingkungan. Seperti contohnya tuh membuat tandu, supaya bisa kita menyelamatkan orang-orang yang sedang terjadi bencana seperti itu. Oke, baik teman Pro 2. Seperti biasa, kita nanti bakal buka juga WhatsApp ya di 0811399154, atau mungkin untuk kamu yang pengen bertanya, ingin berkomentar juga bisa langsung di live YouTube di RRI Singaraja Official. Nanti kita balik lagi di obrolan sepada, jangan kemana-mana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka.
It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Udah di info tentang kesiapan fisik gitu kan. Kita pengen tanya juga sama Sri dan juga Juniarta, kira-kira seberapa penting kesiapan mental untuk pramuka saat menghadapi yang namanya situasi bencana? Jadi di sini ya, menurut saya untuk pentingnya kesiapan mental untuk menghadapi bencana itu tentunya nggak bisa ditaruh di nomor 2. Maksudnya nggak bisa dikesampingkan gitu, karena untuk mental itu udah pasti itu hal yang paling penting, karena itu harus diutamakan. Karena kita kan nggak tahu situasi pada saat terjadinya bencana itu seperti apa, segenting apa. Jadi emang kesiapan mental tuh emang harus diutamakan, karena kita nggak, seperti yang saya bilang sebelumnya, panik itu adalah awal dari terjadinya bencana kedua. Mungkin dari Sri. Jadi menurut saya kalau kesiapan mental itu pastinya sangat penting dan juga harus dinomorsatukan, karena jika sudah kesiapan mental kita tidak siap, maka apapun bencananya kita pasti sudah panik begitu. Jadi kalau kita sudah panik, kita juga tidak bisa membantu warga-warga yang terkena bencana. Tapi menurut kalian keterampilan yang paling penting yang wajib dimiliki pramuka ketika berada di kondisi darurat itu apa? Jadi keterampilan paling penting ketika kita menghadapi bencana itu adalah membuat tandu, yang dimana membuat tandu itu kita bisa menyelamatkan warga-warga atau masyarakat yang sedang terkena banjir. Semisal mereka tidak bisa berjalan, itu kita bisa menggunakan tandu untuk menolong. Oke. Untuk keterampilan paling penting di samping pembuatan tandu tuh, kalau menurut saya sendiri itu ada di pertolongan pertama. Mungkin memang pembuatan tandu ini bisa dimasuk ke pertolongan pertama, namun pertolongan pertama ini bisa dibagi ke beberapa sesi lagi. Jadi untuk pertolongan pertama itu di samping pembuatan tandu itu ada seperti penanggulangan luka ringan dan seperti pengetahuan apa yang selanjutnya harus dilakukan jika untuk lukanya itu luka berat seperti patah tulang dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti kita bakal masuk ke cerita yang lebih dalam lagi soal aksi nyata di lapangan, seperti apa mungkin nanti tantangannya, terus juga seberapa nilai kepedulian pramuka bagi anak muda ya. Jadi untuk kamu pertanyaannya disiapkan dan jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita.
Contohnya, dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info
Dengarkan obrolan sepada hari ini masih bareng aku Ita Saputri, ada Juniarta juga, ada Sri yang pagi hari ini temenin kita sampai jam 9 pagi nanti. Tadi kita sudah ngobrol soal kesiapan seperti apa yang diperlukan ya saat menghadapi situasi bencana dan juga keterampilan apa yang memang dibutuhkan. Nah, kalau dalam latihan pramuka nih Sri dan juga Juniarta, apakah ada simulasi khusus kebencanaan yang memang benar-benar mirip dengan kondisi di lapangan? Jadi untuk simulasi yang benar-benar mirip untuk kejadian di lapangan tuh sejauh ini sih belum ada ya. Tapi untuk ilmu-ilmu dasarnya tuh ada dia. Seperti contohnya seperti yang udah disebutkan sebelum-sebelumnya, seperti pembuatan tandu, pembuatan peralatan, mempelajari peralatan-peralatan untuk pertolongan pertama yang sekiranya yang hanya bisa digunakan untuk penanggulangan korban yang lukanya nggak terlalu serius gitu. Dan juga selain itu kita juga mendapatkan materi P3K dan juga pembuatan tenda, yang dimana pembuatan tenda ini bisa berguna untuk mengevaluasi bencana alam seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, kalau kita lihat kondisi bencana yang memang berbeda-beda seperti itu ya, seberapa penting sih kerjasama pramuka dengan pihak lain seperti BPBD, terus juga relawan atau mungkin masyarakat setempat? Jadi untuk kerjasama tuh tentunya penting ya, karena kan kita dari pramuka sendiri emang bukan mendalami hal tersebut, tapi kita hanya mempelajari saja. Jadi emang penting banget untuk kita berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti terutama sama PMI ya. Soalnya kan emang dia yang mendalami untuk penanggulangan dan pertolongan-pertolongan untuk korban-korban gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi biar lebih cepat lagi. Jadi sama yang seperti rekan saya bilang, jadi kerjasama itu sangat penting dalam bencana alam. Dikarenakan juga dari pramuka sendiri itu tidak mendalami hal tersebut. Namun dengan adanya kerjasama tuh kita bisalah membantu masyarakat yang terkena banjir. Gitu. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah ikut nonton dan juga sudah ikut komen di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita ketemu sama Fernando dulu yang mau tanya nih kakak-kakak Juniarta dan juga Sri, kriteria bencana seperti apa sih yang boleh dibantu sama pramuka? Jadi untuk kriteria bencana itu sebenarnya tidak terdapat kriterianya, hanya kita dari pramuka sebagai relawan untuk membantu contoh-contohnya seperti bencana-bencana yang emang sering terjadi seperti gempa bumi, banjir dan lain sebagainya gitu. Yang sepertinya yang sekiranya membutuhkan bantuan kita dan kita juga bersedia untuk menolongnya, pastinya seperti itu. Oke, Sri mau ada ditambahin? Sama seperti yang dibilangkan Juni tadi, kita juga tidak ada kriteria bencana apa yang harus dibantu. Kita membantu bencana apapun. Seperti sekarang musim hujan tuh kan kadang banjir. Kita di sana bisa membantu masyarakat untuk menanggulangi banjir tersebut. Oke, apapun bencananya gitu ya, kita tetap harus menolong. Kemudian ada Nur Aisyah Maharani. Penting nggak sih Kak pramuka itu turun langsung ke warga dan membantu warga? Jadi menurut saya penting pramuka membantu masyarakat, dikarenakan juga masyarakat itu masih membutuhkan bantuan dari orang lain seperti pramuka, gitu Pak. Menurut saya juga emang cukup penting untuk turunnya pramuka ke lingkup masyarakat, karena kan di sini kita juga sebagai warga masyarakat emang harus saling tolong menolong, dan kita kebetulan kita mempelajari hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk membantu masyarakat luas gitu. Jadi daripada kita hanya mempelajari saja, lebih baik kita mengaplikasikannya kepada masyarakat luas gitu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kamu teman Pro 2 yang sudah ikut bertanya di live YouTube RRI Singaraja Official. Dan pastinya kita masih bakal ngobrol lagi. Nanti ada beberapa yang bakal aku tanyakan lagi sama Juni dan juga Sri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan.
Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time.
bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga.
dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Masih di obrolan sepada, masih bersama Kuita Saputri, kita masih bersama Juniarta dan ada Sri juga dari Pramuka Buleleng ya. Kita masih membahas terkait dengan Pramuka Siaga Bencana. Jadi kalau tadi aku sempat ngobrol, ternyata mereka memang belum pernah turun langsung ke lokasi bencana. Tapi walaupun memang belum pernah, dari latihan dan kegiatan pramuka yang dijalani, peran apa sih yang sebenarnya sudah disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat? Jadi untuk dari latihan-latihan kita untuk tentunya untuk menanggulangi bencana tuh seperti perannya tuh nggak terlalu banyak, cuma peran kayak misal membantu orang yang emang lagi contohnya membantu evakuasi, habis itu membantu pengobatan pertama gitu. Oke. Jadi sama kayak Jun itu, jadi kita tuh ada evaluasi tuh kayak membantu, misal nih ada orang yang bencana, tapi kita tuh di sana tuh membantu gitu. Misal dia ada luka ataupun gimana tuh kita membantu di sana gitu. Oke, berarti pelajaran yang paling penting yang kalian ingat dan terasa relevan kalau suatu saat memang benar-benar menghadapi bencana? Penanganan darurat. Itu yang paling pertama harus kita pahami. Ini dipahami ya, bukan diingat. Soalnya kalau mengingat itu kan suatu saat kita bisa lupa. Jadi kita harus paham gimana sih caranya, gimana sih teknik yang tepat gitu. Oke. Kalau dari Sri? Yang pertama itu pasti evakuasi ya. Terus tuh penanganan juga terhadap luka-luka yang terjadi di badan orang yang terkena bencana seperti itu. Oke, nah menurut kalian berdua nih ya, sikap apa yang paling harus dijaga oleh seorang pramuka saat berada di situasi darurat, meskipun memang masih dalam tahap kesiapan dan juga masih tahap pembelajaran seperti kalian? Jadi kalau menurut saya sikap yang emang paling penting itu yang pertama ada ketenangan diri, setelah itu diikuti dengan kedisiplinan, karena dengan dua sikap ini kita bisa kontrol diri kita sendiri agar kita bisa berpikir dengan jernih apa sih yang harus kita lakukan ke depannya. Kayak misal contohnya ada korban nih, korban terluka di kepala, jadi kita tuh nggak panik ngelihat korbannya udah luka, jadi kita tuh bisa langsung sigap ambil cara ini harus diapain sih korbannya gitu. Jadi untuk saya sendiri itu yang pertama itu pasti kedisiplinan, karena jika kita sudah disiplin kita bisa membantu orang-orang. Terus tuh yang kedua kita bisa tenang, yang dimana tenang tuh kita jika melihat seseorang yang kena bencana itu misalnya keluar darah, kita tidak panik saat menolong korban seperti itu. Oke, terus kalau menurut kalian nih, dari sudut pandang kalian sebagai anak muda, kenapa penting banget pramuka itu dibekali pengetahuan dan kesiapsiagaan bencana sejak dini, sejak sekarang, meskipun memang belum semuanya itu pernah terjun langsung? Jadi kalau menurut kami seberapa penting sih pramuka belajar kesiapan bencana? Nah, penting banget, pastinya ini penting banget karena kita tuh kan sebagai anak muda, kita yang memang punya keberanian lebih untuk terjun langsung ke lokasi yang seandainya terjadinya bencana. Nah, jadi sebelum kita emang udah harus terjun ke sana, kita harus udah siap dengan diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak tahu kapan bakal terjadi bencana, dan kita juga sebagai anak muda kan memang harus selalu siap siaga gitu. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Kalau dari diri saya sendiri itu, yang dimana kita tuh yang pertama itu karena kita di pramuka itu dilatih mentalnya. Jadi semisal kan ada ilmu-ilmu tuh yang masuk ke diri kita. Jadi semisal ada tetangga ataupun masyarakat kita yang sedang terkena bencana itu, kita bisa menolong gitu. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Ada yang masuk di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita ketemu sama siapa ini ya? Apa sih yang bikin Juni sama Sri dari awal tertarik bergabung ikut pramuka? Jadi kenapa dari Sri itu
berniatan bergabung di pramuka atau tertarik di pramuka itu karena yang pertama itu pramuka itu sangat mengajarkan kita kedisiplinan dan juga yang dimana tuh kedisiplinan itu sangat penting bagi generasi muda zaman sekarang. Dan juga selain kedisiplinan juga di pramuka itu mengajarkan mental kita supaya kuat. Dan juga selain itu kita juga banyak mengambil pengalaman di pramuka itu sendiri begitu. Kalau dari Juni? Kalau menurut saya pribadi, kenapa saya sendiri suka berkecimpung di dunia kepramukaan nih. Jadi saya punya pengalaman sebelum-sebelumnya saya emang suka dari kecil sih ikut pramuka ini. Alasannya kenapa? Karena menurut saya pribadi di pramuka tuh kita belajar banyak hal. Nggak hanya pengetahuan untuk pemikiran kita, tapi kita juga dapat pengetahuan atau kita juga dapat latihan untuk fisik kita gitu. Jadi di satu bisa dibilang di satu ekstra ini, di satu komunitas ini kita tuh dapat banyak hal gitu. Jadi kita bisa belajar lebih kreatif, tanggung jawab, disiplin, mandiri, banyak lah. Oke, banyak ya pelajaran yang kita dapatkan jika kita ikut bergabung dengan pramuka. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin hari ini lagi mendengarkan, lagi nonton YouTube kita, belum aktif di pramuka, tapi pengen ikutan aktif di pramuka, berkontribusi dalam isu kebencanaan. Hal sederhana apa yang bisa mulai dilakukan dari sekarang? Untuk yang mau aktif di pramuka ya, untuk itu hal sederhananya sih bisa ikut ekstra pramuka di masing-masing sekolah gitu. Kalau misal memang sudah lulus sekolah, itu bisa ikut di komunitas-komunitas pramuka atau scouting community gitu. Ada kok dia komunitasnya, jadi nanti bisa bergabung di sana, bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan gitu. Jadi di situ kita bisa belajar bareng, berproses bareng gitu. Oke. Kalau dari Sri sama juga seperti yang dikatakan Juni. Yang terakhir mungkin yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 hari ini, singkat aja sebagai closing statement. Untuk pesan dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan semoga kami bisa meningkatkan kepercayaan diri anggota-anggota pramuka lain di luar sana agar tidak ada yang ragu untuk mengikuti atau terjun langsung ke lapangan untuk membantu warga. Dari Sri? Tetaplah jagalah rasa kekeluargaan kalian dan juga rasa kepedulian kalian terhadap masyarakat yang terkena banjir. Kalau tidak dari diri kalian sendiri, dari siapa lagi? Oke, terima kasih. Ya, teman Pro 2 pagi ini kita belajar ya, kalau pramuka itu bukan cuma soal baris berbaris, tapi soal kepedulian, soal kesiapan dan keberanian hadir saat sesama membutuhkan. Terima kasih Juni dan juga Sri pagi hari ini dari Ambalan Ken Arok Ken Dedes yang sudah berbagi cerita dan inspirasi ya. Semoga obrolan kita ini bisa mengajak kita semua, terutama anak muda, untuk lebih sigap, peduli dan siap membantu ketika bencana datang. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang sudah ikut bergabung, yang sudah nonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Aku pamit, tetap jaga diri, jaga sesama, dan kita kembali di obrolan sepada berikutnya. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan.